rahimahullah radhiyallahu anhu. Allahumma Amin. sebaiknya kita menjadi seorang sang penuntut ilmu ya ayyakuna ab'adan nas anil ma'asi wal mahdzurah. Sebaiknya kalau kita beliau kalau kita menjadi seorang penuntut ilmu ab'adan nas, jauhin tuh manusia yang manusia ini sering berbuat ma'asi wal mahdzurah ya, berat dengan maksiat dan perkara yang Allah larang selalu dibuat, itu jauhi. Ini bagusnya, indahnya, selamatnya seorang yang duduk dalam majelis ilmu. Ya, dinasihatin. Ya, lewat lantaran ulama-ulama, salah satu Al-Imam Habibullah Haddad ya, disampaikan lewat lisan guru. Dari kitabnya disampaikan lisan guru. Kalau bahasa kitanya nih, ngaji yang benar. Ya, berteman sama yang baik. Entar nanti nggak kuat. Sayang. Baru semalam tuh baju yang dicuci, dibersihin, setelah kata gitu. Ya kan? Baru baju di malam dibersihin, dicuci rapi, dikasih backclean, yang dikasih pemutih. Di malam kan kita kasih backclean nih baju nih. Yang Rasulullah SAW bilang man talabal ilmi ya kafarah lima maudhu, siapapun untuk ilmu Allah lebur segala dosanya qabla khutbah, sebelum dia melangkah Allah lebur. Ini kan kita backclean nih. Sayang pakaian itu kita backclean. Malam itu backclean terendam. Dari mulai maghrib terendam. Ya, sampai jam dari maghrib sampai jam 8. Terendam di pakaian. Jangan kita kotorin lagi. Kalau perlu teman yang tadi kita, kalau iman kita udah mantap kuat, ajak tuh teman tadi yang sering buat maasi, yang sering buat maksiat, yang sering melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi terjaga tuh orang yang menuntut ilmu, dia tuh terjaga. Ya kan? Dia kan sadar dengan ilmu yang didapat. Orang nggak pernah nuntut ilmu, dia nggak akan terjaga. Dia nggak tahu mana haram, mana haram, mana halal, mana haram, dia nggak pernah tahu. Mana ini yang halal, mana yang haram, mana yang maksiat. Itu. Wahfazahum lil faraidi wal ma'murah. Seorang yang menuntut ilmu, kata beliau, wahfazahum, jaga. Ya, lil faraidi wal ma'mura, perkara yang Allah wajibkan, perkara yang Allah fardukan, perkara yang Allah perintahin, jaga. Ini yang Allah perintahin, yang biasa manusia jalanin. Ya kan? Jalan yang manusia jalan, yang Allah perintahin, yang pertama iqamis sholat. Jaga nih sholat kita. Insya Allah kalau dia bisa ab'adan nas anil ma'asi wal mahdzura, kalau dia bisa menjauhkan dirinya daripada manusia yang selalu buat maksiat dan menjauhkan perkara yang haram, fa insyaallah wahfadahum anil faraid, dia bisa tuh jauhin perkara yang haram. Wah, aneh nggak maksiat, Sat. Aneh nggak mabok, Sat. Aneh nggak narkoba. Ya, kenapa inti sholat 5 waktu pada bolong? Anak kelewatan main HP, itu maksiat namanya. Kelewatan habis ketiduran saat main HP, itu namanya maksiat. Itu ya, hampir kelewatan main HP atau ngobrol sama teman yang kelewatan, itu namanya maksiat. Ya, yang zahir ya berupa tuh makanan, minuman tuh zahir. Yang batin, yang kita nggak sadari, ya terlapnya kita dari waktu, ya, dan umur yang Allah berikan kita terlap sehingga lewat itu waktu, itu namanya yang batin, maksiat itu namanya, paham itu? Itu namanya maksiat. Udah tahu, pulang kerja, bukan sholat isya dulu, udah tiduran terus. Bisa ketiduran, subuh kesiangan. Awalan udah.
Ya, Rasulullah kan bilang nggak beratkan umatku sholat isya pada waktu malam. Kalau nggak berat umatku pada berat umat. Yang pertama siwak, yang kedua sholat isya berat. Ini itu pulang sekolah, pulang kerja, istirahat bentar, masuk ke rumah, langsung berwudu sholat isya. Ya, bisa istirahat, niat istirahat, pengen bangun subuh, tidur pengen bangun sholat subuh, insya Allah bangun. Jangan tidur aja nggak niat, lewat. Ya, bukan sholat aja yang telat. Yang tadi kerja jam 7 ya bisa telat juga, bangun jam 10. Udah, ya kan? Itu mana aja udah datang baru kerja. Tuh, latihan kantor, di pikiran tuh yang kerja, besok tuh telat kerja. Tapi dia nggak telat, dia nggak pikiran dia telat, ya melakukan apa yang Allah perintahkan, dia nggak pikirin. Kayaknya nanti kalau bangun tidur, kita bangun tidur nih, jangan langsung megang HP. Ucap syukur puji kepada Allah Subhanahu. Sebelum kaki turun itu ucap syukur puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cukup alhamdulillah ya Allah. Ya kuatin iman akidah ya Allah, berikan kesehatan, berikan di pagi hari keberkahan ya Allah. Malaikat para malaikat semua ngimpi lu. Bangun lu jam 9. Ada malaikat bilang bangun lu jam 9. Jangan. Ya, jangan. Itu ya. Ini seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena begitu lembutnya ilmu. Karena begitu indahnya cahayanya ilmu. Ya, sampai sang pengarang kitab ya ada Suluk Sidil Imam Al-Habib Al-Haddad mengatakan sebaiknya bagi seorang murid orang yang menuntut ilmu abadan nas anil ma'asi wal makhlurah wahfadum lil wara'id wal ma'murah. Itu saking lembutnya ya indahnya ilmu itu sampai begitu. Nggak makan masuk ilmu kalau inti tuh iman itu belum kuat, main orang maksiat. Nggak masuk tuh. Udah inti putuin, udah cuci baju, tak kotor lagi. Nggak akan masuk ilmu tadi itu kalau inti nuntut ilmu tapi inti wahfajahum inti nggak bisa jaga keparduan Allah yang parduan. Perintah Allah Ta'ala Allah yang perintahkan. Kita nggak bisa jaga tuh. Nggak masuk tuh ilmu. Itu. Ini benar-benar tuh ilmu ya Allah. Indah banget ketika ada tadi nih bisa dijalanin nih. Ya, insya Allah ini bisa istiqomah terus, istiqomah bisa. Ya, itu istiqomah ngaji terus sampai kapan nanti ngaji? Sampai kita mau pulang, sampai malaikat Jibril menyebut roh kita. Tuh. Ya, sampai pulang kubur kita ngaji terus. Itu ntar enak. Kuburan yang paling ramai ini tiap malam ini paling ramai kuburan. Ya, orang yang selalu dia menuntut ilmu, habis menuntut ilmu ya atau sebelum menuntut ilmu dia selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tak usia di mana itu ya? Tungtung dalam kuburan. Ini kan terbukti semuanya ya Allah. Ini terbukti yang sembarangan. Kehidupan kita nih di dunia nih kaca kita buat pulang ke rahmatul kaca. Jangan salah ente. Kaca. Kaca ente. Ya kan? Ini kaca. Maka ada Gus Ud. Ya Allah, Pak Jawa Timur. Gus Ud, wali besar, wali masjid, wali besar. Ya, kalau kau ke masjid, kencing di masjid. Kencing. Diikutin. Ada airnya, sampai sana nggak ada air, hilang. Ya, Gus Ud. Ya. Kata beliau, nanti kalau aneh meninggal, kalau aneh pulang ke rahmatullah, ya, iring jenazah aneh dari rumah sampai kuburan ya bacain marhaban ya ini dari rumah sampai kuburan bacain marhaban sampai kelar kubur bacain marhaban ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika dibaca sampai dikelari kuburin ya sampai dikelari kuburin dibacain marhaban. Semua tadi itu yang Rasulullah SAW bilang gara-gara satu orang baca selawat di kubur ya
Seluruh ahli kubur yang ada di sini semua diangkat semua ajabnya. Kedatangan Gus Dur semua mengangkat ajab-ajab daripada ahli kubur. Baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan orang yang meninggal kan, yang kata Rasulullah, al-maut jisrun yusallul habiba ilal habibi. Orang meninggal kan pengantin. Orang yang meninggal, yang dia mukmin yang sejati, yang dia melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, itu mukmin sejati sampai akhir hidup. Dia mukmin sejati, meninggal, dia itu pengantin. Kayaknya dia bilang kemarin kayak ada 7 hari malam 1 hari. Kalah indahnya pengantin sama orang meninggal, kalah. Pengantin cuma 1 hari doang. Pengantin dari doang hari Sabtu, hari Minggu, paling lama 2 hari udah. Orang meninggal dari mulai 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai haul. Pengantin, apalagi nih yang meninggal? Yang meninggal mukmin sejati, yang dia bertakwa dan beriman kepada Allah SWT sampai akhir hayat hidupnya. Pengantin, itu kan Rasul. Al-maut jisrun, jembatan, yusolul habibah, untuk menuai kekasihnya, ilal habibi, kepada yang dikasihi. Pengantin nggak? Pengantin orang meninggal. Ya, keindahan yang sangat nyata. Alhamdulillah ya Allah. Ya, akhir endingnya ya bisa selamat juga. Endingnya kelar sholat subuh, tak. Ya, semuanya selesai, malaikat panggil. Alhamdulillah endingnya pas endingnya semuanya Allah udah maafin, manusia udah maafin semuanya, tak. Endingnya kita nggak ada. Ya, husnul pengantin jangan sembarangan ini. Senang dikubur, ngaji dikubur. Dikubur pun begitu, dikubur. Ada yang jangan aja kerjaannya baik, dirinya. Banyak baik, dia orang waktu di dunia sering ngaji, sering buat baik segalanya. Kerjanya begitu. Ada tuh orang sering di dunia tuh nggak jauh dari maksiat. Nggak maksiat palanya pusing, nggak maksiat palanya pusing. Sehari nggak BO pusing, sehari nggak minum pusing, sehari nggak narkoba pusing. Dikubur, ya Allah, bau, kuburnya bau. Ya, orang yang sering dia berzina, kuburnya bau. Orang yang sering maksiat kepada Allah Ta'ala, minum minuman keras, narkoba, kuburnya bau. Serem kuburnya. Kalau dia nggak, dia mah walaupun dia berzina segala maksiat, kalau dia masih ingat Rasulullah masih selamat. Kalau dia masih ingat majelis tali masih selamat. Kalau udah nggak ingat sama sekali, di kepanasan sama sekali, nggak bakal selamat. Yang buat selamat kita, ya ruh Nabi Muhammad SAW, yaitu majlis ilmu. Tuh ruh Nabi Muhammad, majlis ilmu. Majelis ilmu yang ada di dunia, tiang-tiangnya langit. Kalau udah nggak ada yang ngaji, udah. Oh, sholat banyak, tapi nggak tahu aturan, nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Sampai di mana-mana tadi ani jalan-jalan kan ke rumah saudaranya bini ya. Ke musola, masih ngajar musola, kencingnya tempatnya berdiri. Ini mau jongkok bingung, nggak ada tempat jongkok gini sebelah atasnya kebuka. Jongkok orang ngintipin aneh kan, kok kata jadi bingung aja. Ya kan, subhanallah, emang kencing jongkok, takut nggak istibro, jadi kita nggak bersih banget. Paling lama 5 menit itu bersihin kencing itu keren. Ya, nggak sembarangan ini, rasain aja dah. Ya, nanti rasain, kencing diri, habis itu nanti nggak lama nanti cium sempak inti itu, pasti. Tuan istiqro, ini penelitian juga. Nah, cium sempakan habis kencing diri, cium. Oh iya benar. Ya, kayaknya campak itu bau pusing. Tuh, pusing kan nggak enak. Ya, lagi bau pucuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya, kata Imam Al-Haddad begitu. Itu wahfaduhum lil fara'idi wal ma'murah. Jaga apa yang Allah farduin, jaga apa yang Allah perintahin, perkara yang wajib yang Allah perintahin, jaga banget. Itu benar-benar jaga banget. Oh, ini enak udah, takwa enak udah, enak ngapain? Enak hidup.
Ya, orang-orang besar dia bertakwa hidupnya enak gak Buyang? Rezekinya ada aja. Emang punya rezeki Allah Ta'ala. Makanya kata kudu sekumpul lah. Kalau orang berkeyakinan rezeki itu dalam kerja, kafir dia. Kalau orang berkeyakinan rezeki itu dari kerja, didapat dari kerja, kafir dia. Dua kali baca subhanallah, 2 kali ceramah terus kumpul subhanallah. Kalau orang berkeyakinan rezeki inti dari kerja, kafir inti. Ya kan? Kan lantaran rezeki itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang beri rezeki. Itu. Makanya ngaji. Jangan merasa hebat. Wah, kan ada udah sholat di rumah. Kalau orang udah ngaji di rumah. Lihat. Dia nggak sadar. Lisannya, hatinya ya dimasukin, disusupin sama iblis laknatullah alaih. Ya kan? Anak-anak udah ngaji. Diajak ngaji nih temannya, ngaji yuk. Lalu duluan dah. Siapapun menganggap ngaji hal yang biasa, ya udah hidupnya udah. Pokoknya nanti akhir-akhirnya diminta tolong. Mau gue dong. Ke pengajian. Orang udah malas, udah jarang ngaji. Orang udah malas karena dia jarang ngaji. Kita nggak malas juga. Mau gue udah pengajian. Tahu ustadznya gue kasih dah 5.000. 5.000 apa? 5.000 apa tai? Agak 5 juta. Murid-murid itu 1 juta. Lu boleh juga ngaji dah. Ustadz tai itu. Jarang ngaji begitu ya kan. Bro amal. Ya, mulai itu. Kasih dah 1 juta. Ya, sampai ke gurunya, ke ustadznya. Ya, potong. Ya, cepet-cepet sini 900 buat gue. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa khrasahum 'alal qurubah. Jalanin. Ya, sunnah. Ya, yang Allah perintahkan lewat terang-terang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalanin dari mulai bersiwak, pakai minyak wangi, yang gampang nih. Bersiwak pakai minyak wangi. Ya, yang kita bilang susah padahal gampang. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Jangan tinggalin. Wah, taruhan dah benar rezeki nggak habis-habis dah. Qobliyah, ba'diyah itu jangan lupa tuh, jangan tinggalin. Qobliyah, ba'diyah. Tambah lagi sholat malam yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau rakaatan, walaupun 1 rakaat bangun sholat malam. Apa sih susahnya? Itu di garis sholat lembur aja, mau banget gua bos. Besok kita lembur ya. Lembur pak, iya ntaran gaji, tambahin gaji inti 5 juta. Wah, girang seneng. Ya kan, dibilang emaknya tuh, dibilang emaknya, dibilang bininya, dibilang anak-anaknya. Pak, bapak, ya sini, cimot. Nanti malam bapak lembur nih, dapat duit 5 juta. Paham? Ya, kenapa? Banyak orang tahu pandangan ilmu ketika dia dapat di majelis ilmu, dia pulang dengan sampaikan kepada istri dan anaknya atau saudaranya atau teman dekatnya. Itu semalam subhanallah. Ente kerjain dah. Ente jangan tinggalin hidup ente mau bahagia dunia akhirat, ente jangan pernah ya tinggalin apa yang Allah perduin. Ente tinggalin apa yang Allah larang. Ente tinggalin apa yang Allah sunnah, apa yang Allah sunnahkan lewat terang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente jalanin dah. Kau kuliah dia ente jalan pasti hidup bahagia dah. Lo lebih nih daripada gaji yang di bos tadi 5 juta lebih. Paham? Yang 5 juta ngalam, enggak habis seminggu enggak habis. Enggak habis seminggu habis. Jadi ketika senang tadi istighfar dengan hal itu. Padahal yang memberikan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kasih 5 juta sujud syukur sama Allah Ta'ala. Yang benar bos 5 juta sujud syukur ini. Pas syukur itu pas inti sujud syukur pas banget tuh mulut inti ayam. Subhanallah. Allahu Akbar itu zaman sekarang tuh. Ada Allah Ta'ala bilang wa mal hayatud dunya ilal mataul ghurur. Sungguh kehidupan dunia itu fata morgana. Kita pikirin tuh dunia tuh yang membuat bahagia kita, ternyata ngancurin kita. Kita pikir dunia tuh abadi, ternyata tidak abadi. Paham?
nggak ada ngabadi. Begitu secantik-cantiknya perempuan, semolek-moleknya perempuan, udah keluar ya udah, nggak ada cantik lagi. Kalau dia ngeselin ya udah, nggak ada cantik lah, nggak ada cantik lagi. Itu dunia. Makanya ketika seorang dia tahu pandangan ilmu agama, dia khalwah tuh. Dalam kesendirian dia khalwah. Ya, dalam pandangan ilmu agama itu lebih-lebih dia duduk sama perempuan. Itu lebih-lebih dia duduk sama perempuan. Lihat para kekasih Allah Ta'ala. Dia nggak merasa dirinya. Ya, salah satu wali Allah Ta'ala yang terkenal, Sunan Kalijaga, dia nggak merasa dirinya. Dia patuh meguru ini sudah dijagain tongkat sampai berlumut, nggak berasa. Sampai berlumut. Paham? Sampai inti nggak berasa tuh kita astagfirullahaladzim. Oh, kita udah main HP, kita nggak berasa, kita udah main HP dari mulai jam 12 kadang-kadang sampai jam 3 nggak berasa. Sampai kita main cerat kita nggak berasa, kita berak tuh kita nggak berasa. Subhanallah. Allah Akbar, Allah itu subhanallah. Kita bisa gak begitu tuh? Kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mutolaah dengan pelajaran agama sampai nggak berasa kayak waktu. Bisa gak kita gitu? Kalau kita semua ditipu semua, itu ditipu semua tuh, lelap dah kita subuh kita lewat, lelap semua. Paham? Lelap semuanya. Banyak orang yang dia tadi khalwah, ya dengan pandangan ilmu agama dia dapat ya Allah nikmat banget. Ya, yang tadi dia sakit, duduk sakit, dia kesemutan, tak, dia berlatih lama-lama hilang kesemutan. Nggak dirasain semutan. Ya, kalau terus sampai seumur hidup dia bisa jalanin, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita menjadi kasih, kita berharapnya menjadi kekasih Allah Subhanahu ya Allah. Itu. Ya, teman-teman aku juga nggak berasa gitu dari mulai jam 8 sampai jam 10. Makanya anak sekarang beda sama orang-orang sekarang, beda sama orang-orang dulu, beda. Orang dulu biar kata dia nggak sekolah ngitungnya pinter banget. Biar kata nggak sekolah, pinter orang dulu. Sekolahnya SR doang pinter, ngitung nggak kagak kalkulator. Ya kan? Itu orang sekarang ya Allah. Ya karena tadi itu. Makanya orang-orang Yahudi nggak bisa merusak orang Islam lewat manusianya, dirusak lewat elektro. Tapi itu kita nggak sadari. Ya, anaknya nangis tuh, ma beliin kota ma. Ya, kota Cimot habis nih ma. Tuh, kalau ma nggak beliin kota, wah Cimot nggak mau sekolah dah. Tuh, Cimot nggak mau sekolah. Akhirnya emaknya beliin kok. Tapi emaknya nggak pernah nangis-nangis dikala anaknya itu nggak sholat subuh, anaknya nggak sholat zuhur, anaknya nggak sholat maghrib, anaknya nggak sholat isya, atau emaknya nggak mentak biasa. Padahal tuh emaknya akan ditenggelamkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ame anaknya. Emaknya nggak galak, emaknya nggak prihatin, bapaknya nggak prihatin ketika tuh anak dia lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emak bapaknya nggak prihatin, subhanallah. Makanya serem banget. Anak yang bisa masukin emak bapak dalam surganya Allah Ta'ala. Anak yang masuk yang bisa masukin ya emak bapak ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Gimana anak? Karena emak harapannya anak. Wala disoleh ya da'ulah. Bisa gak nih anak nih taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala ma ta'budu min ba'di. Ya, kalau nggak ada, ntar lo makan apa? Kalau nggak ada, lo mau ibadah sama siapa? Kalau kita yang bukan mata bulu, tapi mata kuluna, yang badi kalau nggak ada, mau makan apa? Yang benar, kalau orang aneh nggak ada, lo mau masih taat nggak sama Allah? Ya kan? Masih taat ya? Tuh, jaga. Bagi waktu semakin ngaji, kita semakin tambah ngaji, semakin istiqomah, diajarin jaga kata Imam Al-Haddad wahfaduhum lil faraid, jaga apa yang Allah farduin, al-ma'mura yang Allah perintahin, wakhrasuhum alil quraba, tinggali jangan tinggal kerjain sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalanin salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, jalanin. Ini penting banget, jalanin.
Jangan anggap remeh itu sholat sunnah. Ya kan? Makanya ambil hikmahnya di bulan tarawih, sholat tarawih berapa rakaat? 23 rakaat. Puasa berapa? 30 hari biar ada bekas. Kalau habis sholat puasa bisa bentar lagi puasa nih. Ini bulan Rejab. Habis bulan Rejab Saban. Habis Saban apaan? Lebaran. Oh, enggak ada lebaran aja kan lebaran. Benar kan lebaran? Lebaran. Kenapa lebaran? Hari panen. Bulan apa? Bulan panen. Bukan Ramadan lagi lebaran udah. Bulan panen. Itu kan? Itu harusnya ada bekas. Beberapa kali kita ketemu bulan puasa, ya Allah pernah ada bekasnya. Puasa 30 hari, tiap sholat tarawih nggak pernah putus. Tapi habis kelar puasa, kelar puasa, kelar tarawih, ya dia nggak sholat sunnah qobliyah. Ya, dia nggak sholat sunnah ba'diyah, dia nggak sholat sunnah duha, dia nggak sholat sunnah witir. Ya, dia nggak siwakan, dia nggak pakai minyak wangi. Apa yang disunahkan Rasulullah nggak ada. Makin jauh. Ya, ini nuntut ilmu ngingetin kesalahan kita, ngingetin kehilapan kita. Orang yang nuntut ilmu siapa yang ngingetin kehilapannya, kesalahannya pada dirinya dan pada Allah Subhanahu. Siapa yang ngingetin? Makanya beruntung banget orang menuntut ilmu diingetin, diomelin, disadarin. Nih, disadar. Ya, jangan banget terlalu itu ngejar dunia mulai dari pagi sampai malam ini sehingga kita lupakan apa yang Allah perintahkan. Ya. Was'aruhum ilal khairat. Lima haula hadat buru-buru kita ngerjain perbuatan yang baik, buru-buru cepet-cepet. Belum masuk waktu azan subuh, azan zuhur, azan maghrib, azan isya semua. Apa yang Allah perintahkan. Ya, sebelum datang ngaji, tadi ngaji mulai jam 6:30 atau mulai jam 7. Jam 6 udah datang sejam sebelum. Ya. Itu kita buru-buru. Kita bisa buru-buru, kita takut masuk kerja jam 7. Bisa mau jam 8 lah, masuk kerja jam 8. Kita nggak mungkin jalan jam 8. Betul, kita nggak masuk kerja jam 8 nggak mungkin. Paling jalan yang paling lama-lamanya setengah 8. Sekarang nggak mungkin setengah 8. Sejam sebelumnya. Kenapa? Jalanan macet. Paham? Ya, kenapa? Kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak sejam sebelumnya. Itu kan jalanan macet juga. Kenapa? Masing banyak orang banyak yang berdoa. Orang yang banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ya di Mekah dan Madinah. Ini Mekah ke Madinah ini, ya Allah. Mekah Madinah sejam sebelum sholat wajib itu kita nggak bisa masuk Mekah, kita nggak bisa masuk Madinah, udah penuh banget lah. Ini sejam kita nggak bisa masuk. Itu begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejam sebelumnya kita udah siap, saat sejam dah. Amin itu saat sejam dah, 10 menit sebelumnya udah rapi. 10 menit sebelumnya udah rapi, sebelum panggilan Allah, manggil Allahu Akbar, kita udah rapi. Udah pakai pakaian rapi, udah duduk di sejadah, udah qiraatil Quran nungguin. Kita nungguin nih panggilan Allah yang membuat alam semesta bersta isinya, kita nungguin. Ya Quran, qiraatil Quran, walah enak banget subhanallah. Ini biasain nah begini nih yang diajarin. Jangan nih anggap ini kalau sekarang anggap nih inti dikatakan orang beriman, inti anggap apa yang disampaikan oleh wali Allah salah satu Imamul Haddad yang sering banyak baca orang ratib sering baca. Ini anggap hal biasa, jadi biasa inti. Ya Allah, ini mahal banget ini. Dia nggak suka ngarang nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar hidupnya bahagia. Baik dunia maupun akhirat. Biar doa sapu jaga itu nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu nyata. Ya kata beliau. Jangan anggap ucapan ulama, apalagi ucapan Nabi, apalagi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan anggap hal yang biasa. Nggak mungkin orang geblek bisa ngarang kitab lagi nih sama dengerin. Paham? Bukan orang luar biasa. Orang cinta mana ente baca ratib, tapi kitabnya baca dong. Ini baca ratib mulu. Jadi otip inti. Wow.
baca ratib mulu, baca juga kitabnya. Kitab orang-orang kan beliau banyak. Ya, kan ngalimul hadat banyak. Salah satunya Sulkul Murid, Nasain Diniyah, Wal Wasoya, Alimaniyah. Kan banyak. Baca kitabnya, baru baca ratib. Ya Allah, indah banget. Tuh ratib isinya doa semua. Dari awal sampai akhir isinya doa, tawasul dan isi doa semua. Ya, baca kitabnya ada harapan, tambah taat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nasi illa bi iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi. Orang murid nggak membedakan dirinya itu murid. Seorang murid nggak bisa dikatakan dia itu murid kalau dia nggak bisa membedakan. Paham? Kalau kamu bisa jalanin tuh di tadi yang baru disampaikan di Milah Haddad, illa bi'ikbali 'ala Allah wa 'ala ta'ati, kecuali dia benar-benar madep kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, baru murid. Susah gak jadi murid? Bukan sekedar ngaji, Allah. Wah, dia susah banget. Itu diajarin taat Allah. Kerja susah banget, masing aja kita jalanin, jalan pagi pulang malam, kita tahu tuh gaji 4 juta, 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta sebulan, kita tahu tuh gaji. Masing aja rajin. Kan Allah bilang, pain tawakal pakul hasbiyal. Sampai orang yang dia pasrah kepadaku, dia taat kepadaku, pakul hasbiyallah, aku cukupin segala gitu apa kehidupan dia. Nggak bakal kurang. Cukup, Allah kasih cukup. Pagi-pagi subuh-subuh di ketakutan. Nggak bukan takutan ke telat kerja, ketimbang dia sholat subuh takut. Yang dipikirin kerja bukan sholat subuhnya. Itu subhanallah. Yang bedakan murid atau bukan murid, bedanya cuma satu. Lihat tuh murid tadi yang dibilang murid, ya taat gak sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yatafarraga an kulli ma yusqiluhu an ibadatihi. Dia bisa gak tuh ninggalin perkara yang disibukin untuk ibadah di kepada Allah Ta'ala? Bisa gak ninggalin perkara yang disibukin untuk diibadah kepada Allah Ta'ala? Panggil bos nih. Jo, sini Jo. Apa bos? Ya, beli es batu dulu. Beli es batu dulu, salat johor. Es batu lah, bos salat johor dulu bos. Makanya luar biasa nih pada seorang penuntut ilmu. Ya. Habib Hasan bin Salim, Habib Hasan bin Abdullah bin Salim Asy-Syadzili. Ada seorang murid datang kepada dia, datang lagi belajar. Datang terakhir. Inti ya belum ngadap Allah udah ngadap aneh. Inti gimana? Inti ngadap Allah dulu sebelum ngadap aneh. Apa? Inti belum sholat duha. Paham? Inti sebelum duha kata Imam Habib Abdullah Salim Asy-Syadzili apa? Ente belum sholat duha, ente ngadap aneh. Ente ngadap Allah baru ngadap aneh. Ente nggak pantas sebelum ente ngadap Allah. Ente nggak pantas ngadap aneh sebelum ngadap Allah Ta'ala. Paham? Ente jangan mengharapkan rezeki ente berkah, manfaat, ya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente cari dunia, tapi ente tinggalin sholat subuh. Tinggalin sholat subuh, jangan mengharapkan rezeki tadi berkah. Aneh maaf kata paling rezeki tadi itu ya Allah nggak lama hilang tuh rezeki, atau buat maksiat tuh rezeki. Jangan mengharapkan berkah. Udah buru-buru, ya Allah bangun malam dia nggak sholat malam, dia nggak sholat tahajud, dia nggak sholat witir, takut kenapa rezeki. Itu tadi tuh Halimah Habib Abdullah Salim Asy-Syadzili, dia beliau dia murid tadi, inti jangan masuk dulu inti. Masa inti udah ngadap aneh, inti menghadap Allah Ta'ala. Apanya guru? Inti belum sholat duha. Tahu tuh guru. Kelihatan sholat duha. Ya, kalau gitu bukan sholat duha tadi, bukan sholat duha lagi. Inti belum sholat subuh. Takut, yang ada capek. Inti merasa capek kerja. Ya kerja capek tadi itu mungkin. Ya, kita udah sholat subuh tapi kita nggak sholat duha. Capek hidup. Gitu ya.
Itu jangan itu takut ya Allah. Sampai nggak sholat subuh, sampai nggak sholat johor, sampai 5 waktu ditinggalin, ngaku umat Islam, mati pengen disolatin, ya kan? Mati pengen disolatin, mati mentahilin, mental tuh ilmu, ya mental apa yang diberi mental, karena kunci paspor daripada surga, ya 2, 3, 4 Ji Samsu. Ayo tuh paspor daripada surganya Allah Ta'ala. Walaupun lo amal kayak banyak gimana, yang penting kan walaupun aneh nggak sholat kan aneh baik manusia. Tuh urusannya sama manusia. Paham? Si manusia kan yang buat siapa? Ente ke orang yang buat manusia, paham? Ente kan ini ke orang yang buat manusia, kan buat manusia aneh. Kacang melinjo, ya kan? Kacang melinjo kacang apaan tuh? Kacang melinjo. Ya subhanallah, yang buat manusia aneh. Ente jangan sombong, ente bisa buat baik, ente kaya dari aneh, ente bisa tuh hari ngambil harta ente semuanya bisa, jangan teh harta ente. Ruh ente bisa. Nggak ruh ente bikin sakit, bikin stroke. Ente nggak bisa ngapa-ngapain, duit ente banyak bisa. Banyak gak orang kaya ada stroke? Sakit itu stroke. Orang miskin sakit stroke, waduh, mati aja udah. Udah miskin sakit stroke, astagfirullahaladzim. Miskin sakit stroke, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah dengan berkah lima mahwilah hadan, Allah jauhkan dia macam-macam bala, macam penyakit, macam bala bencana, amin. Allahumma amin. Ya, salah satu keberkahan jauh penyakit. Ngaji jauh banyak. Subhanallah. Gitu ya, jangan anggap enteng. Itu. Jadi yang kedua perrogoan kulli masuk gilhu an ibadatihi. Ya, dia harus bisa ninggalin perkara yang disibukin untuk dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruh bos, gua bisa nih malam ini. Mang mana nih? Gua bukan ngawal lembur, ngaji nih malam. Gaji kan segitu, gua ngaji nih malam. Gua ngaji jam 12, gila ngaji siapa ya? Bohong lu, ngetek kali, bukan ngaji bos. Ngaji kan banyak malam ada kan? Loh, ngaji malam bos. Guru boleh jam lo, guru naiknya jam 1. Ya, gua nggak percaya, ada bos. Di mana lu ngaji? Pokoknya ntar anak cak deh bos lah. Ya kan? Ya itu, bukan aneh ngomong lembur, aneh ngaji. Aneh bukan sok soleh. Aneh takut, aneh terima nih apa yang bos nih bilang lembur, tak dapat duit mati aneh. Soal khotimah nih. Ya, udah aneh ngaji jam 1 truk. Ntar ngaji pagi, aneh enak bos. Ya kan, aneh makan nasi uduk, ya kan, minum kopi, gua kopi pahit. Wah enak banget bos, enak, pikiran tenang bos, hidupannya tenang. Duit aneh ngasih berapa ya bos, hidupannya tenang. Duit ente banyak, tapi itu kurang susah bos. Duit ente banyak, tapi ente bingung mulu. Paham ente? Duit ente banyak, wah Allah, padahal kontrakan ente 50 pintu, kenapa ente puyeng? Wah elah. Ente bego ya bos. Itulah ketika siapa orang yang dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki yang banyak tapi hidupnya bingung. Itu nyata. Dikasih rezeki yang banyak tapi hidupnya bingung. Bingung dunia, bingung akhirat. Setelah rezekinya banyak di dunia, nanti dihisab di akhirat bingung lagi dia. 2 kali bingung. Bingung dunia, bingung akhirat. Di dunia dia bikin bingung, di akhirat bingung. Nah, banyak banget tuh hisapnya. Nah, banyak banget tuh hisapnya. Nggak kelar-kelar hisapnya. Nggak kelar-kelar sampai orang tuh umat Islam, umat Nabi Muhammad masuk surga tuh semuanya. Dia masih dihisap terus. Nggak kelar-kelar. Nanti orang duitnya pas-pasan, rezekinya pas-pasan, hidupnya nggak bingung, tenang aja. Ya biar nggak banyak utang, biar inti nggak ngutang gampang, biar gampang rezekinya gampang. Jangan pernah lupa abis maghrib, abis subuh inti baca ini amalan nih. Ya, aneh amalan daripada guru aneh, Kiai Robi Yakub, ya Kiai Robi Yakub daripada guru-gurunya dari Mbah Karim, ini amalan nih. Ya baca ya latifu, ya latif, ya. Lapatnya dipunya bacanya ya latifu 129 kali. Terus ditutup dengan Allahu latifu bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul
ajis dibaca 10 kali. Inti jauh dari utang, rezeki inti ada. Baca sholat subuh ame sholat maghrib, habis sholat subuh ame sholat maghrib, tambah lagi biar panjang umur. Anda dapat dari beliau lagi ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ente baca tuh 7 kali subuh ame maghrib. Jangan lupa baca salawat kamilah, salawat nariyah. Ente baca 11 kali setiap sholat. Wah, rezeki dia ada aja udah. Ya, jangan lupa lagi setiap sholat jangan lupa baca alam nasroh 7 kali. Udah. Ente nggak punya utang, rezeki ente ada aja. Udah habis nih, ada lagi. Utang ada. Sampai ente pulang ke rahmatullah, utang ente nggak ada. Gitu. Tuh, baca tadi itu. Ya Latifu 129. Ditutup dengan Allahul Latifu bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dibaca 10 kali. Ini terus baca lagi lakot ya aku panjang umur rezeki gampang. Itu panjang umur rezeki gampang, orang pada teman aja main. Tambahin habis baca lakot jakum rasul min anfusikum ajizun alimati marisun alaikum bil minar rahim fa inna wala baqul asbi Allah takat wa huwa rasul azim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Tambahin itu juga. Tadi dalam kitab Nasul Ibad dijelaskan, ada dalam kitab Nasul Diniyah Taring Alimul Haddad dijelaskan tuh. Harus kita dalam sholat punya wajibah awidun wajibah kebiasaan zikir kita. Ya, tadi mau bacain itu ntar mau bacain 2 kitab. Tapi kayak jangan lah, bisa 2 jam. Ya kan, Iwan belum makan tuh. Ya. Jujur lu capek juga. Ya lah, subhanallah. Jangan biasain habis sholat, ada baik ada sholat, ada zikiran. Ente nggak bisa duduk sambil jalan. Ente nggak bisa jalan sambil kerja. Kan bebas. Yang nggak boleh kan sholat. Zikiran bebas, dia nggak mau sambil naik motor sambil zikiran, sambil naik motor sambil zikiran. Ya, jadi kesendirian inti manfaat. Ya, jadi napas kita jadi nggak diseksa, nggak dipertanyakan. Kenapa? Selalu kita buat menyebut, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tafarraqa an kulli ma yusgilu an ibadatihi. Ya, harus kita bisa ninggalin perkara yang bukan kita ya daripada dunia ya untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisanya besok wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.